Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mamun Afani di channel Darul Hikam, yang mana selalu membahas tentang segala sesuatu berkaitan dengan tahfidz Quran. Pada kesempatan kali ini kita bersama Yai Mas Suhan Khotib selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikam. Kita ingin membahas bagaimana menanamkan kepada anak-anak jiwa menghafalkan Al-Quran, kemudian bagaimana mendorongnya untuk kemudian masuk ke dalam pondok pesantren. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia ini gairah untuk menghafal Quran di anak-anak itu luar biasa, dan orang tua itu punya kebanggaan besar ketika kemudian anak bisa menghafalkan Al-Quran. Tapi memang sulit, tidak mudah mengajak, membaca saja apalagi menghafal. Bagaimana ya kemudian menanamkan kepada anak-anak kita? Mulainya dari mana, bagaimana caranya? Kalau kita ditanya tentang memulainya dari mana, ya mungkin jawaban yang terbaik memulai agar anak ini ada hub ataupun cinta Al-Quran yang seterusnya adalah menjadi hafiz Quran, ya bahkan semenjak anak itu dalam kandungan. Caranya bagaimana ya? Caranya kalau dalam tradisi sebagian orang yang menganut tradisi itu benar, misalnya masih dalam kandungan, nah itu ibu bapaknya selalu membaca Al-Quran. Selalu membaca. Bahkan kalau dalam tradisi Jawa, minta maaf tradisi Jawa, ada di sana adalah tingkepan 7 bulan ataupun beberapa bulan anak dalam kandungan, kemudian dibacakan surah-surah Al-Quran, surah-surah tertentu, surah Yusuf, surah Yusuf, surah Maryam dan seterusnya. Ini sebenarnya terlepas dari kita mengatakan ini hukumnya sunnah ke bid'ah, terlepas dari itu, dari segi psikologis dan sosial, ini adalah merupakan galakan ataupun memberikan ruh ataupun semangat kepada Al-Quran itu sendiri, supaya anak janin yang masih di dalam kandungan itu kita berharap nanti akan menjadi ahlul Quran. Begitu juga ketika kemudian lahir itu selalu dibacakan Al-Quran, ibu bapaknya selalu membaca Al-Quran. Jangan anak lahir langsung masuk diberikan semangat musik, ya ini yang banyak yang salah. Jadi terus diberikan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Syukur kalau yang membaca itu adalah yang membacakan Al-Quran itu adalah ibu bapaknya sendiri. Tuh. Usia berapa ya betul-betul kemudian diajarkan? Tadi kan diperdengarkan Al-Quran. Sekarang usia berapa kira-kira tepatnya anak itu bisa diajarkan Al-Quran? Ya semenjak anak itu adalah bisa ataupun mampu untuk mulai berkata, mulai bercakap, mulai berbicara. Katalah umumnya anak mulai berbicara ini adalah 1,5 tahun misalnya, ataupun itu dimulai. Entah bacaan surah Al-Fatihah, bacaan Bismillah, bacaan apa-apa yang sifatnya ini adalah ke Al-Quran. Dan terus dibiasakan mulai beberapa tahun, kemudian menggunakan apapun kaidah ataupun entah itu Iqra, qiraati ataupun apa-apa, mulai dari situ. Setelah tahap berikutnya barulah orang tua itu memberikan penjelasan, keterangan, hadis-hadis ataupun ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan keutamaan Al-Quran. Misalnya keutamaan orang yang menghafal Quran. Sayyidina Ali mengatakan orang menghafal Quran dia akan memberikan syafaat kepada dirinya dan kepada 10 ahli keluarganya yang terdekat. Nah, kemudian dari segi psikologis anak-anak, yalah diberikan, kalau kamu nanti hafal sekian diberikan ini, diberikan ini, juga merupakan salah satu cara menumbuh kembangkan minat anak, bahkan dari bayi lagi menuju kepada ahlul Quran ataupun mencintai Al-Quran. Kemudian kalau tahap selanjutnya biasanya anak itu kan untuk bisa menghafalkan Al-Quran dimasukkan ke pesantren. Nah, ini gimana ya caranya biar anak itu mau masuk pesantren, terutama pesantren yang tahfidz Quran? Mbak kata tak kenal maka tak cinta. Ya. Kita
kenalkan dulu anak-anak kita ini kepada darjat ataupun martabat Al-Quran di sisi umat Islam. Ya, dikenalkan dulu, berikan kefahaman, berikan penjelasan-penjelasan tentang kelebihan fadilah Al-Quran. Nah, setelah itu barulah usaha ikhtiar yang lain. Kalau mungkin ibu bapaknya itu tidak bisa ataupun belum mampu untuk membaca Al-Quran sendiri, ya kita hantar di beberapa TPQ ataupun kita memanggil ustaz ke rumah untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menumbuh kembangkan anak-anak di dalam mencintai Al-Quran. Ya. Dan kemudian ketika masuk pondok ini, biasanya anak-anak tahap pertama untuk bisa betah di dalam pondok pesantren tahfidz itu apa ya? Ya, ini kalau tanya itu sebenarnya berbagai macam cara bisa ditempuh, tapi saya ingin menyampaikan khusus cara Darul Hikam bagaimana supaya anak betah kerasan. Oh, cara Darul Hikam agar anak ini betah di pondok tahfidz. Ya. Yang pertama 40 hari pertama anak baru masuk. Nah, itu yang pertama adalah kita meminta kerjasama kepada ibu bapak untuk mengirim doa setiap waktu sholat. Setelah sholat dikirim doa yang akan diberikan oleh pondok. Dan yang kedua dari segi psikologis, anak ini perlu disapih ya. Kalau bayi itu kan disapih dari susuan, susuan itu disapih dulu. Nah, cara penyapian untuk tahap pondok Darul Hikam ini adalah ya waktu 40 hari itu. Nah, 40 hari itu misalnya anak ibu bapak diminta kerjasama, tidak menghubungi, apalagi menjenguk, apalagi dibawa pulang. Nah, dalam waktu 40 hari ini, orientasi 40 hari inilah anak-anak ini dengan berbagai macam cara pondok pesantren kita supaya anak ini betah dulu dalam Quran. Sebab kunci kita adalah kalau anak sudah nyaman, anak sudah betah, anak sudah kerasan, dikasih tugas apalagi menghafal, nah, semuanya itu adalah nanti semuanya akan diterima mudah. Jadi selama 40 hari ini orientasi kita ini baru menumbuhkan anak beradaptasi dengan Al-Quran. Belum andaikan mesin itu baru pemanasan, belum mulai intinya, tapi baru pemanasan. Kalau ada anak yang masuk pondok pesantren Darul Hikam kemudian nangis, pengen betah, pengen pulang ya dalam jangka waktu 40 hari itu, apa yang dilakukannya? Ya, kita menggunakan ikhtiar zahir dan batin. Zahir itu ya nanti ustadzahnya ibarat anak ini sukanya apa, coklat, kita coklat, gula-gula itu secara zahir. Kadang-kadang anak itu ada yang ingin santai keluar, anak ini setelah kita itu secara zahir. Secara batin ya ini adalah ustadzah ataupun seluruh muslim di sini kita ajak mohon kepada Allah dengan berbagai macam cara, dengan cara puasa, dengan cara sholat, semuanya mohon kepada Allah mendoakan anak-anak kita supaya cepat betah dan bisa mengikuti semua program yang terkait dengan kegiatan pondok pesantren Al-Quran. Selama ini di pondok pesantren Darul Hikam yang tidak betah itu dalam 40 hari ada atau tidak ada ya? Pengalaman kita dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun pertama dan tahun kedua ini, khusus yang pondok tahfidz Al-Quran ini, bisa dikatakan tahun pertama kemarin hanya 1 orang. Hanya 1. Tahun ini alhamdulillah tidak ada. Dari satu angkatan dalam waktu anak sekitar 20-25 orang itu, tahun kemarin itu hanya 1 orang. Itu pun bukan waktu 40 hari itu nggak betahnya. Artinya sudah masuk semester 2. Ya. Tanda-tanda santri itu betah itu apa ya? Tanda santri betah itu mudah saja. Dia bisa mengikuti semua program kegiatan, itu artinya anak itu sudah betah. Jadi kalau anak ini sudah bisa mengikuti semua kegiatan yang terjadwal dan 24 jam dengan baik, berarti anak itu sudah betah. Ya. Nah, kadang kan gini ya, anaknya betah,
orang tuanya yang nggak betah. Ini yang banyak masalah. Lah itu nanganinya gimana? Nah, ini yang banyak masalah dan ini yang banyak berlaku. Jadi anaknya enjoy, anaknya nyaman, anaknya happy. Tapi orang tuanya di rumah bising. Wah, segini telepon gitu. Nah, karena itu biasanya kalau di sini dari tahap awal anak ibu bapak mengantar itu kita sudah pahamkan pada ibu bapak kenyamanan anak ini adalah juga terletak di tangan ibu bapak panjenengan sedaya. Gitu. Makanya kita salah satunya cara menghibur orang tua yang begitu biasanya kita selalu hantar gambar-gambar kegiatan, kita hantar suara anak-anak. Belum bisa ini tapi mereka sudah sekurangnya psikolog. Walaupun anak saya semuanya. Walaupun jauh tapi sebetulnya dekat. Dan itu kemudian memberikan kenyamanan dan orang tua pada akhirnya ini berarti santri di Darul Hikam ini betah. Alhamdulillah. Mungkin pada sesi kali ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.